Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai tentang pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi kami. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Adapun materi pertama yaitu implementasi pendidikan dan pengajaran sistem Dalton di Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang begitu pesat pada era globalisasi membawa perubahan yang sangat radikal. Perubahan itu telah berdampak pada setiap aspek kehidupan termasuk pada sistem pendidikan dan pembelajaran. Dampak dari perubahan yang luar biasa itu terbentuknya suatu komunitas global. Karena komunitas global itu ternyata tidak jauh lebih cepat dari yang diperhitungkan. Revolusi informasi telah menghadirkan dunia baru yang benar-benar hyper reality. Akibat dari perubahan yang begitu cepat, manusia tidak bisa lagi hanya bergantung pada seperangkat nilai, keyakinan, dan pola aktivitas sosial yang konstan. Manusia dipaksa secara berkelanjutan untuk menilai kembali posisi sehubungan dengan faktor-faktor tersebut dalam rangka membangun sebuah konstruksi sosial personal yang memungkinkan atau yang tampaknya memungkinkan. Menurut Degen, menyatakan bahwa kita telah memasuki era kesemrawutan, era yang datangnya begitu tiba-tiba dan tak seorang pun mampu menolaknya. Kita harus masuk ke dalamnya dan era kesemrawutan tidak dapat dijawab dengan paradigma keteraturan, kepastian, dan ketertiban. Alternatif pendekatan pembelajaran ini bagi Indonesia yang sedang menempatkan reformasi sebagai wacana kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya di bidang pendidikan, melainkan juga di segala bidang. Selama ini, wacana kita adalah behavioristik yang berorientasi pada penyeragaman yang pada akhirnya membentuk manusia Indonesia yang sangat sulit menghargai perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan harus mempersiapkan para individu untuk siap hidup dalam sebuah dunia di mana masalah-masalah muncul jauh lebih cepat daripada jawaban dari masalah tersebut, di mana ketidakpastian dan ambiguitas dari perubahan dapat dihadapi secara terbuka, di mana para individu memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukannya untuk secara berkelanjutan menyesuaikan hubungan mereka dengan sebuah dunia yang terus berubah, dan di mana tiap-tiap menjadi pemberi arti dari keberadaan kita. Implikasi sistem Dalton di beberapa negara dan di Indonesia adalah semacam reformasi sistem persekolahan yang terbuka, dan implikasi sistem Dalton di beberapa negara dan di Indonesia adalah semacam reformasi sistem persekolahan yang terbuka dalam pengelolaan pendidikan guna menghindarkan siswa dari perilaku destruktif dan stres yang dapat membawa mereka bersifat fatalistik. Contoh kasusnya seperti bunuh diri, lompat dari tempat ketinggian untuk menyelesaikan masalahnya, merupakan kasus yang mengemuka yang bersentuhan dengan faktor kejadian umum di sekolah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun materi yang kedua yaitu peran guru sebagai pembimbing atau director of learning dalam model pendidikan part 2. Dalam model pendidikan ini, guru sebagai pembimbing berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses belajar siswa secara mandiri dan bertanggung jawab. Model pendidikan part 4 yang dikenal juga sebagai Dalton Plan menekankan pada pembelajaran individual dan pengembangan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya.
Dalam konteks ini, peran guru sebagai pembimbing sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemandirian dan inisiatif siswa. Peran guru sebagai pembimbing dalam model Parkhurst yaitu sebagai fasilitator belajar mandiri. Guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan menyediakan sumber daya, arahan, dan dukungan agar siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang kedua, mengarahkan dan memotivasi siswa. Guru membantu siswa menetapkan tujuan belajar, merancang rencana kerja, dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas secara bertanggung jawab. Ini mencerminkan peran guru sebagai Director of Learning yang mengarahkan proses belajar tanpa mendikte. Yang ketiga, membimbing perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam model Parkhurst, guru juga berperan dalam membimbing siswa secara holistik, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, refleksi, dan kolaborasi, sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar secara aktif dan kreatif. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi bersama siswa. Guru membantu siswa mengevaluasi hasil belajar mereka dan mendorong refleksi diri agar mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta merancang strategi perbaikan. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya dan saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu pemikiran Parkhurst tentang individualisasi pembelajaran dapat menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21. Pemikiran Helen Parkhurst tentang individualisasi pembelajaran dalam Dalton Plan dibangun atas keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan minat ritme belajar serta kebutuhan yang berbeda, sehingga proses pendidikan harus memberi ruang bagi kebebasan, tanggung jawab, dan otonomi belajar. Parkhurst menekankan pentingnya sistem pembelajaran yang tidak memaksa semua siswa mengikuti alur yang sama, tetapi memungkinkan mereka mengatur waktu, strategi, dan pilihan aktivitas melalui assignment atau kontrak belajar yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Struktur laboratori learning dalam gagasan Parkhurst yang memberi kebebasan siswa untuk mengeksplorasi materi, mencoba berbagai pendekatan, berkolaborasi, dan mengembangkan ide orisinal selaras dengan tuntunan abad modern yang memprioritaskan kreativitas, pemecahan masalah kompleks, literasi digital, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi dan sosial. Guru dalam Dalton Plan tidak lagi menjadi pusat pengetahuan, tapi berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing proses pelajaran. Selain itu, fokus Parkhurst pada tanggung jawab belajar, mengembangkan keterampilan regulasi dan lifelong learning, dua kompetensi kunci abad ke-21 ketika peserta didik harus mampu belajar secara mandiri di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan informasi. Riset dalam dekade terakhir juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang dipersonalisasi, baik dengan atau tanpa teknologi, lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan, motivasi intrinsik, dan hasil belajar, sehingga menguatkan relevansi pemikiran Parkhurst dalam konteks pendidikan modern. Dengan demikian, individualisasi versi Parkhurst bukan hanya konsep historis, tetapi menjadi landasan filosofis yang sangat kompatibel dengan pendekatan pendidikan kontemporer seperti personalized learning, self-paced learning, competency-based education, dan pembelajaran berbasis teknologi, kecerdasan buatan, dan yang semuanya berorientasi pada kebutuhan, potensi, dan perkembangan unik setiap individu dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Setelah tadi pembahasan materi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Materi dari kelompok kami
Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita maksimal 2 pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang begitu pesat pada era globalisasi membawa perubahan yang sangat radikal. Perubahannya itu berdampak pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada sistem pendidikan dan pembelajaran. Dampak dari perubahan yang luar biasa itu terbentuknya suatu komunitas global yang berkembang lebih cepat. Nah, menurut kalian, apakah kehadiran komunitas global ini merupakan hal yang baik atau tidak? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaannya, dalam konteks digital learning, bagaimana prinsip Dalton Klein dapat diintegrasikan ke dalam platform belajar mandiri? Baik, saya kembalikan ke moderator.